Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian, mengucap syukur pada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah ubah atas kita. Pada hari ini, saya Reinhard didampingi dengan Saudara Hansen. Kita akan kembali sama-sama membahas apa yang menjadi pembacaan kita di dalam pembacaan Alkitab. Podcast Emana hari ini kita ambil dari 1 Korintus pasal 3. Saudari sekalian, teman-teman, kita akan mengambil satu ayat, yaitu apa? Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita juga boleh bertanya kepada Saudara Hansen, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, juga judul yang akan saya bacakan, yaitu adalah jari lelah dan kesabaran. Amin. Puji Tuhan, Saudara Hansen, apakah boleh dibantu apa yang bisa menjadi terang ataupun penjelasan yang mungkin bisa membuat kita semakin memahami juga mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Silakan, Saudara Hansen. Puji Tuhan, terima kasih saudara untuk mengawali persekutuan kita pada saat ini. Kita masuk ke dalam 1 Korintus pasal 3. Di sini, Rasul Paulus membuka dengan satu perkataan yang terus terang, yaitu dia menganggap bahwa orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus. Di dalam perkataan Rasul Paulus dikatakan bahwa mereka bukan manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Dan di dalam terjemahan aslinya, manusia duniawi ini berarti adalah manusia milik daging. Sebenarnya ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia rohani, yaitu manusia yang hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Yang kedua adalah manusia jiwani, yang hidup di dalam jiwa, dikendalikan oleh jiwa. Dan yang ketiga adalah manusia milik daging, yang disebutkan di sini, yaitu mereka yang hidup di bawah pengaruh dari sifat tubuh dagingnya. Karena itu surat kiriman Rasul Paulus sebenarnya memberikan satu dorongan kepada orang-orang Korintus supaya mereka dapat bertumbuh secara rohani, agar mereka menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena itu kita dapat melihat ciri-ciri dari kehidupan manusia milik daging. Mereka ada iri hati, ada perselisihan, mereka bergolong-golongan. Mereka berkata bahwa aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, dan seterusnya. Saudara-saudari, bergolong-golongan adalah salah satu ciri-ciri dari perbuatan daging. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Allah lah yang menumbuhkan. Jadi yang utama adalah setiap diri kita sebagai orang beriman perlu mengalami pertumbuhan rohani. Saudara-saudari, kita perlu merenungkan sampai pada hari ini sejauh mana kita sudah mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani membawa kita menjadi dewasa di dalam Kristus, sehingga kita bisa melihat selanjutnya Rasul Paulus berbicara mengenai pembangunan. Tidak hanya kita perlu bertumbuh secara individu, tetapi kita juga perlu dibangun bersama menjadi tempat kediaman Allah. Pembangunan mengacu kepada kita dengan saudara-saudari yang lain, bisa berkoordinasi, melayani, dan terbangun bersama di dalam kesehatian, di dalam keharmonisan. Karena inilah tujuan Allah, yaitu mendapatkan gereja sebagai bangunan rohani.
tempat kediamannya, kepuasan hatinya, sehingga bisa menjadi ekspresi dan kemuliaan Allah. Karena itu kita perlu berdoa, kita perlu memohon pada Tuhan supaya kita diberikan rasa damba untuk mengejar pertumbuhan rohani. Kiranya berita ini boleh kembali mendorong kita semua. Amin. Amin. Sangat memberkati. Terima kasih atas sharingnya, Johnson. Jadi, saudari sekalian, ya moga kita terus bisa berlatih ya untuk berjari lelah di dalam diri kita sendiri, juga kepada setiap apapun yang kita kerjakan ya. Karena dalam setahun itu kita punya banyak waktu, ya memang perlu ya kita hidup di dalam bekerja, berpendidikan dan sebagainya. Tapi saudari kita juga perlu apa? Menggeburkan tanah rohani kita, ya, memberi pupuk, bahkan menyiraminya. Sehingga kerohanian kita tidak stagnan, tapi bisa terus menjadi kerohanian yang bertumbuh. Tuhan dipuaskan, kita pun juga demikian. Amin. Puji Tuhan, Johnson, mungkin itu tambahan dari saya. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, boleh dibantu dengan tutup dalam doa. Amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa agar melalui berita ini kita sama-sama kembali didorong, dikuatkan untuk mengejar pertumbuhan rohani dan bersama dengan kaum beriman yang lain terbangun bersama menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena apa yang telah Rasul Paulus tulis di dalam 1 Korintus pasal 3 tidak hanya menegur orang-orang di Korintus, tetapi juga menerangi kami bahwa kami perlu menjadi manusia rohani, menjadi manusia yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menurut daging. Tuhan, karena itu kami mau belajar meletakkan segala kesombongan kami, rasa kami sudah tahu. Tuhan, kami mau belajar miskin di dalam roh. Kami mau belajar terbuka kepadamu, menerima pertumbuhan rohani, agar kami dapat menjadi kaum beriman yang dewasa di dalam Kristus, dan kami bisa terbangun bersama dengan kaum beriman yang lain, sehingga hasrat hatimu terwujudkan melalui gereja yang terbangun. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Johnson untuk sharing juga doanya. Semoga saudari sekalian, kita semua dimanapun berada boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan normal. Sampai jumpa di podcast Emana berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.